Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatukum bil hayyul qayyum alladzi la yamutu abadan abadan. Wa tafa'tu ankum su'a bi alfin baliyatin la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadari 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hinin amma ba'd. Sabuning para rawuh ingkang tansah kula hormati sedaya jamaah pengawasan tafsir Jalalain Allah wa iyyakum fi dzalik amin. Langkung rumiyin monggo kula lan panjenengan sedaya nglahiraken rasa syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala kang napa wonten dalu punika kula lan panjenengan tasih dipun paringi kesehatan kesempatan tetep iman Islam sing kula lan panjenengan saged ngrawuhi pengawasan wonten dalu punika kanthi kahanan sehat wal afiat bi qadina alhamdulillahi rabbil alamin. Sholatullah masalami mugi tetep kunjuk dumateng mustikaning bawana mustikaning jagat. Nggih punika Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qadina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitil kiram. Ila hadrati Sultanul Auliya Syaikhul Qadir Jilani ila hadrati Sahabil Hasan Asy'ari ila hadrati Jami' awliya ilahi ta'ala minal masyriq wal maghrib Rokoban Jaba Abdallah Tathos Kutub ila hadrati Jami' awliya ilahi ta'ala Disahwal wa sunan rahmatullah amin wa akhir wa sunan kali joko kadin auntumak wa ila hadrati Jami' ustadi film syekhil wa nasayyikhin ila hadrati mana jasani la muntaha wa ila mu'alif hadal kitab al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Innama qawluna li syai'in idza والذين هاجروا في سبيل الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innama qauluna angin mestine utawi ucapan ingsun Allah li syai'in maring suwi-wiji idza aradnahu tatkalane ngarepake sapa ingsun ing syai' annakula ing yen to ngucap sapa ingsun aradna ya wa qaluna mutadaun annakula ing yen to ngucap sapa ingsun lahu maring kun dadiya sapa sira fayakunu mongko wujud apa syai'. Jadi ketika Allah berkehendak dengan sesuatu Allah tinggal dawuh kun, artinya wujud dosiro ono siro fayakunu maka wujud. Inilah Allah. Ketika kita sadar bahwa begitu besarnya kekuasaan Allah, begitu besarnya qudrat iradai Gusti Allah, tentunya kita seperti mayit baina yadayil ghasil, seperti mayat yang ada di depan orang yang mau memandikannya. Glundung
Idza radallahu syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ketika Allah berkehendak dengan sesuatu yang diinginkan oleh Allah, maka Allah tinggal jawab kun. Sehingga bagaimana ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berhadapan dengan seorang pemabuk, si pemabuk ini bertanya pada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, "Ya Syekh, apakah Allah mampu, apakah Allah bisa ketika Allah berkehendak mengampuni dosa-dosa yang sangat besar?" Syekh Abdul Qadir Al-Jilani jawab, "Ya, mampu. Allah bisa mengampuni semua dosamu." Pertanyaan kedua Syekh Abdul Qadir, "Apakah orang pendosa seperti saya bisa dirubah menjadi seperti Anda yang sangat alim, seorang wali Gusti Allah? Ketika Allah berkehendak, apakah bisa?" Jawaban Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, "Ya, bisa. Karena Allah Maha Kuasa dan Maha Kersa." Gitu, oke? Pertanyaan ketiga ini yang membuat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani terjungkal dan sujud dan minta ampun pada Allah dan minta ditetapkan iman dan Islamnya. Pertanyaan ketiga Syekh Abdul Qadir, apakah orang seperti Anda yang ahli ibadah, paginya selalu berpuasa, malamnya selalu munajat dari Gusti Allah, Anda seorang wali kekasih Gusti Allah, ketika Allah berkehendak berkeinginan, apakah bisa menjadi seperti saya, seorang pemabuk dan pendosa?" Syekh Abdul Qadir Al-Jilani langsung sujud mendengar saning Gusti Allah, "Ya, ketika Allah berkehendak, walaupun saya seorang wali Gusti Allah, seseorang ahli ibadah, dalam hitungan detik Allah bisa merubah saya menjadi seperti kamu yang pendosa." Ketika kita sadar bahwa innama qauluna li syai'in idza aradnahu innaku la lahu kun fayakun, ketika kita sadar bahwa Allah ketika berkehendak sesuatu tinggal jawab kun, maka kita sadar bahwa aku udu sapa-sapa, aku ra iso apa, aku ora duwe apa. Pak, gitu oke? Kita nggak bisa berubah apa-apa ketika Allah tidak berkehendak. Sehingga ketika ada panggilan sholat, hayya 'alas sholat, jawabannya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Karena ada di panggilan sholat, tapi orang sebelum krungu sing panggilan sholat liman, maka wong sholat kuwi mesti wong urip, tapi ora kabeh wong urip gelem sholat. Gitu wong iya lho. Wong puasa Ramadan kuwi mesti wong urip, tapi ora saben wong urip gelem puasa Ramadan. Ana niku. Sehingga tujuan daripada ngaji kono mau kulo kali belajar dan mempunyai adab, sopan santun, etika kepada Allah. Sopan santun kita, etika kita pada Allah, kita selalu menjalankan apa yang menjadi perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah. Kita sadar bahwa kita sujud, yang mensujudkan kita Allah. Kita bisa jamaah sing nglakokne sikilku karo sampeyan kabeh iki Gusti Allah. Sehingga contoh benten boten cara jenengan. Kalimat seperti ini, alhamdulillah kita bisa menghadiri pengajian malam Rabu ini. Ya, alhamdulillah kita bisa menghadiri rutinan pengajian malam Rabu. Yang kedua, alhamdulillah dengan kuasa Allah kita ditakdirkan bisa hadir di acara pengajian rutinan malam Rabu. Itu nopo itu? Itu. Cara jenengan sing nganggo adab sing endi? Pertama, alhamdulillah kita bisa hadir. Yang kedua, alhamdulillah Gusti Allah ngersakne aku karo sampean iso hadir.
Sing baca ndi? Nomor kali ngerti jenenge. Ngerti, tapi kalau kali banyak kadang itu salah. Nah iya. Ketika kalau kali banyak alhamdulillah wa syukurillah kita bisa hadir, seolah-olah seakan-akan aku kalau sampean bisa menghadiri tanpa kehendak Allah. Gimana oke? Nah iya kok. Alhamdulillah kita bisa bertemu di tempat ini loh. Berarti seolah-olah seakan-akan aku kalau sampean bisa bertemu tanpa kehendak Allah. Alhamdulillah kita bisa hadir istiqomah dalam pengajian ini, seakan-akan seolah-olah aku kalau sampean bisa tekan derek tanpa kuasa Allah. Sehingga adabnya wong wis ngaji alhamdulillahirabbil alamin kula kalih panjenengan sedaya dikersane iso rawuh karo Gusti. Nah rasa dikersane mboten saged lho Pak. Dilalah anak bayar carane iki napa nggih? Ora ana cara ya dilalah kesel, ora ana cara dilalah males, ora ana cara dilalah ngantuk. Ya napa nggih? Lho. Hayya sholat, mari kita sholat. Semuanya mendengar kok Pak. Kabeh krungu, hakul yakin kabeh krungu. Tapi sing krungu karo sing mangkat, akeh sing mangkat apa akeh sing krungu? Mangkat. Akeh sing krungu. Berarti akeh sing krungu ora mangkat daripada krungu berarti alhamdulillahirabbil alamin kula kalih panjenengan dikersane karo Gusti Allah iso jamaah. Contoh wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haudin minal muqtahimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haudin minal ahwali muqtahimi wa Nabi Muhammad iku al habibu kekasih Allah alladzi turjakan dan arab-arab apa syafa'atuhu syafaate Nabi likulli haulin maring saben-saben pekewo duwe saben-saben pekewo ujian cobaan kerupekan ya minal ahwali saking beberapa pekewo ya muktahimi apa muktahami ingat sih Pak umumnya muktahimi ya muktahimi sing temurun. Tapi wonten sebagian ulama tasawuf menafsiri bi fathil ha'i dengan membaca fathah haknya orang muktahimi tapi muktahami. Nek muktahami artinya Allah sing nurunke. Muktahami kan den turune Allah, muktahimi sing temurun. Nek muktahimi seolah-olah pekiwuh kono mau turun dengan dirinya sendiri. Tapi nek muktahami ya sing diturunke oleh Gusti Allah berarti pekiwuh ujian cobaan kerupakan kuwi ora iso mudhun dhewe ana sing ngedunne ya kuwi Gusti Allah. Lah lho berarti muktahimi salah boten. Muktahimi ya bener, muktahami ya bener, cuma iki tentang adab. Nah, muktahimi apa ngangge-ngangge apa? Muktahimi ha. Kudu muktahimi, muktahimi ya. Ada yang muktahami. Kalau muktahimi artinya al-ahwal yang temurun. Maksudnya apa? Pekiwuh sing mundul nek muktahami sing tidur oke ya kuwi mau alhamdulillah contohnya kita saged rawuh karo alhamdulillah kita dikersake rawuh karo Gusti Allah iki gaten nggih sehingga rezeki kono mau kabeh jatah teko Gusti Allah
tugasnya kula kali panjenengan menjemput rezeki itu. Ada yang menjemput rezeki dengan membawa cangkul, ada yang caranya menjemput rezeki membawa golok, ada yang cara menjemput rezeki hanya membawa pulpen. Lha sampeyan dilalah pulpennya sing gawa campur karo katan. Jase kono mau apa ya jaket sing ora kanggo. Sepatu itu sing meling tapi but. Itu rasa piye-piye. Oh, dua sepatunan, itu sepatumu warnanya kuning, hijau. Orang sami itu. Petani, Nabi Adam petani. Bersama di wedhus ngarit, Nabi Muhammad tahu angon, Nabi Musa pe angon, Nabi Ibrahim yo angon. Nama itu. Daud benten meneh, Idris benten meneh. Nah, tinggal kita bagaimana menjemput rezeki. Dari alam dunia yang seperti itu. Ketika Nabi Agung Muhammad SAW niki diisrokan, Pak. Iki ngambah alam empat alam. Alam nasut, alam jabarut, alam malakut, dan alam lahut. Ya. Alam nasut sering dikatakan juga alam musyahadah atau alamul mulki. Alam dunia sing keton teko moto, iso dideleng, iso diraba, iso dirasani. Iki jenenge alam musyahadah, alam nasut. Alam apa? Nasut. Ketika Nabi Agung Muhammad SAW tiduran di Hijr Ismail, ini Nabi Muhammad pada alam nasut, melihat Ka'bah, melihat Masjidil Haram, ya, dan melihat sekitarnya. Dumadaan ijuk-ujuk ijik-ijik teko malaikat Jibril CS. Malaikat Jibril beserta teman-temannya utusan CS ini. Malaikat Jibril datang bersama buruk. Buruk itu alamnya sudah gaib, malaikat ini alamnya gaib, Pak. Tidak terlihat. Di sini banyak malaikat, tapi kalau kali panjang orang tahu kalau kali panjang setiap hari dibersamai malaikat rokib dan atid. Gimana oke? Sama tahu roh rokib. Ya, atid kita orang tahu enggak ada roh rokib atau atid. Yo catat no ngakek. Oh jadi catat, oh jadi catat gitu oke. Nah, malaikat Jibril CS dan buruk ini alam gaib. Namun Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi masuk alam jabarut. Sementara Nabi masih bisa melihat Ka'bah dan Masjidil Haram dan sekitarnya, tapi Nabi juga sudah bisa melihat malaikat Jibril dan temannya dan buruk. Buruk ini ceritanya luar biasa, Pak. Waktu Rasulullah mau langit karo bumi kono debat. Mulya aku langit ngene Sidratul Muntaha, ngene para nabi-nabi, malaikat ning langit, malaikat ning langit, swarga ning kono. Lah lemah iki yang ngomong ora kalah. Oke, swarga kono. Terus malaikat nang nggonmu tempate. Tapi makhluk Gusti Allah sing paling mulya ning alam dunya ya kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwi manggon nang bumi nang nggonku. Nah, akhirnya langit iki wadul nang Gusti Allah, ya Allah Gusti, aku meri karo bumi mbok ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wong sing paling mulya ciptane panjenengan mbok yo tunggahne ning langit sekali kali. Akhirnya Allah mengutus Jibril angkat Muhammad di langit. Enggak nopo Gusti oleh pulau. Ada 40.000 pulau di situ lah.
Ada buruk satu menangis, didekati oleh Jibril. Apa kowe nangis? Nggih kula sedih. Aku guru tok jenenge Muhammad 400.000 tahun. Aku guru jenenge Muhammad, aku belum tahu ketemu karo Muhammad. Wes buruk, ora usah sedih. Kowe mau ketemu karo Muhammad. Dari sekian ribu buruk yang dipilih itu Pak, yang sedang nangis. Di sekian ribu orang yang hidup di tengah malam, siapa yang menangis di hadapan Allah? Kayaknya gue sing dipilih. Ini orang sehingga doamu di tengah malam, di sepertiga malam itu seperti anak panah yang melesat bebas dan tepat pada sasaran. Karena dipilih priwe, wong liyane padha turu, mancal, umur, ono sing ngeloni bojone wis tua karo ukuran. Lah iki ono sing dituru, ono sing ngiler, ono sing morok, ono sing apa ae warna-warna. Sementara ada orang yang munajat wonten darsane Gusti Allah. Contoh sampai garam Jakarta awan-awan kuwi mobilane banget. Jadi mantan macet keganggu kira oke. Bila bunyi, wah, laka mobil motor pun orang cepat. Kita ibaratnya nonton itu, dimana orang semuanya tertidur sama terbangun, ambil air wudhu dan jenengan munajat untuk ngersani Gusti Allah. Inilah doa di tengah malam, ibarat anak panah yang melesat dengan kencang dan tepat sasaran. Nangislah di tengah malam. Ini tak ceritanya juga Nabi Daud waktu semonten niku lagi mulang murid dan tiba-tiba ada tamu yang datang. Dan Nabi Daud ini orang goblok biasa, di jurnal baik. Seorang Nabi Daud kalau mau orang hormati, sehingga setelah orang ini pergi, Nabi Daud ditanya oleh muridnya, ya Nabi Allah Daud, kenapa engkau tidak tanya ataupun menyapa? Seolah-olah engkau tidak menghormati pada tamu yang datang. Nabi Daud langsung dawuh, ya karena dia tidak mempunyai akhlak, tidak mempunyai adab. Kenapa ya Daud? Ya, dia masuk ke majelis kita diawali dengan kaki kiri, bukan kaki kanan. Ya, jangan mau berdoa masjid sikil kiri apa dengan harus sembuh orang kita. Bola loro-loro nek insyaallah. Ingin lu Nabi Daud itu ora seneng ono ngono kuwi langsung dia gak punya adab. Mergo mlebune karo sikil lima. Yang kedua, dia urung salam. Karena Nabi Daud lagi mulang. Loh, bagaimana? Bukankah itu baik? Iya, urung salam itu baik. Tapi ini sedang mengajar. Harusnya dia langsung masuk, salam di hati, dia langsung duduk mendengarkan dulu. Ternyata gatur gini oke. Tapi Nabi Allah Daud, dia sholat begitu lamanya, dia sangat khusyuk. Iya, dia sholat sangat lama, tapi sholatnya dia bukan untuk Allah, tapi untuk kita. Ini Nabi Daud ngerti wong Nabi ini Gusti Allah. Di hadapan orang banyak, di hadapan kita dia sholat sangat lama. Sholatnya itu bukan untuk Allah, tapi sholatnya untuk kita, untuk manusia. Tapi dia berdoa panjang sekali ya Daud, berdoa panjang sekali dan dia menangis. Iya, dia berdoa panjang, dia pun menangis.
Tapi tangisannya bukan untuk Allah, tapi tangisannya pengen dilihat oleh kita jamaah di sini. Ketika dia benar-benar mau menangis di tengah malam, tadarruan wa khusyu'an wa khusyya, benar-benar takut, teteskan air matamu satu tetes saja karena takut pada Allah, maka kamu akan masuk surga. Yang menjadi pertanyaan, pernahkah kita meneteskan air mata karena takut pada Allah? Kayaknya belum tahan. Baru nih urusan anak, urusan putu, urusan bojo, urusan rezeki hati begitu mau Gusti. Sujud bayi subhana rabbiyal a'la keliru Pak. Astagfirullahaladzim. Iki krono saking umat. Artinya apa? Kita latih nanti kita, entah di dalam rumah, entah di kamar, entah di masjid, tidak ada kecuali Allah. Terus loh, wajahnya putih dan jubahnya pun putih. Itu jubah melambangkan hatinya yang putih yang jauh. Langsung Nabi jauh kok mate hele takwa itu ora bisa dideleng teko rai. Takwa kono ora iso dideleng tekan kupluk. Takwa kono ora iso dideleng tekan jilbab. Takwa kuwi ora bisa dideleng tekan jubah. Oh, ngoten dawuh. Iya. Lah iki lah nabine Gusti Allah, karena fa innahum yujassisul qulub, mereka bisa melihat, bisa mengintai hati guru kali panjenengan sedaya, sehingga idza jalasta ma'a ahli ilmi fahfad lisana wa idza jalasta ma'a ahlillah fahfad qalbak wa idza jalasta ma'a ahli dunya fahfad libasa. Ketika kamu duduk dengan ahli ilmu, jagalah bicaramu. Krono nek awakmu kakek ngomong, engko dadi keton bodhone. Wa idza jalasta ma'a ahli ilmi, ahli zikri, ahli zikri. Ketika kamu duduk dengan ahli zikir, dia ahli Allah, ahli zikir, biasa zikir. Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Faqad qalba. Jagalah hatimu, jangan terlalu banyak bicara. Walaupun gendengin hati ojo. Karena apa? Fa innahum yujassisul qulub. Karena mereka orang ahli zikir itu bisa mengintai apa, gerakan apa, hafal apa yang ada dalam hatimu, suara apa yang ada dalam hatimu, mereka itu tahu. Ikilah para wali-wali Gusti Allah. Wa idza jalasta ma'a ahli dunya, ketika kamu duduk dengan orang ahli dunya, maka fahfad libasa, jagalah pakaianmu. Oh, kowe arep sowan Pak Samad, yo capekmu ganti sepatu, nek ora sepatu ya slop. Ane ya kowe. Nah, biasanya gawa pit motor elek isi mandan pantes. Kubruke biasanya sing kados blendenan sing kira wis mulai abang diganti sing anyar. Lambine biasanya sing nganggo lusuh nganggo sing mandan apik krono awakmu gareng ngadepi wong sing ahli dunya. Ya, untuk ngaji nang kene camate paham ya? Nah, ketika Nabi Muhammad dihijir Ismail meripatin jeung Nabi masih bisa melihat Ka'bah, melihat Masjidil Haram dan melihat sekitar. Kemudian datanglah malaikat Jibril CS bersama buruk. Buruk ini sing dipilih dari 400.000 buruk, 40.000 buruk yang dipilih itu buruk yang sedang menangis karena sudah 400.000 tahun mendengarkan nama Muhammad, tapi belum pernah melihat itu buruk, kurasa nangis. Saiki wis tak pilih, wis gak ditunggangi karo Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tidak hanya rohnya tapi jasad baru. Kenapa jasad dan roh? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Kata abdul berarti ada ruh, ada jasad, ada ruh. Ketemu langsung bunga mesem-mesem di buruk. Setelah ketemu karo Nabi Muhammad di hijri Ismail, dan inilah Nabi Muhammad masuk alam jabar. Masih bisa melihat dunia, tapi beliau juga sudah melihat malaikat dan buruk, yang mana malaikat dan buruk ini termasuk
dari alam gaib. Pokoknya semua perlu tahu malaikat. Buruk perlu tahu. Kalau buruk harus tahu kabeh, juga kabeh. Iya. Terus Nabi Muhammad minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ini dari masjid ke masjid. Sehingga di akhir zaman orang yang akan selamat adalah orang yang sering masuk ke masjid. Kenapa demikian? Karena ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, dimandikan dan airnya menguap dan mengembun ke bumi. Ya setetes cilik dadi laga, setetes gede dadi masjid. Mungkin nantinya pada gede tetes dadi masjid tingkat. Lagi iki sehingga rasanya buku masjid ada dan utang orang kakean banget, utangnya kakek banget ya pada pengen semprong. Ini perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini Nabi melihat, ya, melihat ada dua orang, yang satu membawa pisau yang mata pisaunya dua tajam kanan kiri, yang satu berbaring jumlah pisau warna lampu ini tekan kuping, sisi warna lampu ini tekan kuping. Nabi kurang tinggi nanti, karena itu di alam gaib, gambaran, bukan di alamnya nyata. Dan Nabi sadar, ini aku tahu ronggon ini. Siapa itu? Ya Jibril, itu umatmu Muhammad. Umat seperti apa? Ya umatmu sing suka membicarakan kejelekan orang lain, dan orang tersebut tidak sadar bahwa dia juga mempunyai kejelekan. Berjalan lagi di situ